Makanya Imam Syafi'i mengatakan, sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadin qida'u. Ya, panah-panah yang dilepaskan tengah malam tidak akan meleset, tapi panah-panah tersebut punya waktu untuk mengenai tujuan. Tetapi waktu tersebut akan selesai, akan sampai, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tentu masing-masing kita punya kisah-kisah doa tentang doa yang menakjubkan ya. Tapi di antara kisah-kisah doa yang menakjubkan yang saya pernah dengar, kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala. Jadi Syekh cerita, hafizahullah taala, ada seorang suatu hari Syekh, kemudian dia sedang mengisi pengajian atau di askar, di tempat polisi atau tempat askar. Ada yang berkata kepada Syekh tersebut, "Syekh, ini si fulan udah puluhan tahun kerja di Masjidil Haram, petugas penjaga Hajar Aswad yang bergantungan." Maka dipanggil orang tersebut. "Benar kau kerja di situ?" "Ya." "Sudah berapa tahun?" Dia bilang, "Saya sekian 10 tahun. Sudah puluhan tahun saya kerja di situ, bertugas menjaga Hajar Aswad kalau ada yang ini, atau mengatur kalau ada yang tabrak-tabrakan." Intinya dia gantungan situ, dia bertugas. Maka Syekh bertanya pada orang ini, "Apa fenomena atau kejadian yang paling menakjubkan yang pernah kau dapati selama kau bertugas menjadi petugas di Hajar Aswad?" Kan kita tahu di Ka'bah tempat orang berdoa. Maka orang ini, polisi ini berkata, "Yang paling menakjubkan saya pernah alami, suatu hari saya baru bertugas saya ditugaskan untuk beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu selang kemudian saya bertugas sambil saya di situ mendengar kejadian-kejadian, melihat kejadian-kejadian. Tiba-tiba saya melihat ada seorang, mungkin dari Maghribil Arabi, mungkin entah dari Libya, entah dari Aljazair atau dari Maroko ya. Maka ada seorang berdoa ketika itu di Ka'bah sambil nangis. Dia berkata, 'Ya Rabb,' yang maknanya, 'Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku di sini memohon kepadamu. Orang-orang semua Engkau kasih anak. Aku tidak punya anak ya Allah. Ya Rabbku, aku sudah nikah sekian tahun, aku tidak punya anak ya Allah. Teman-temanku punya anak, tetangga-tanggaku punya anak.'" Dia mengeluh. Dia sampaikan keluhannya. "Tetanggaku punya anak, kawan-kawan punya anak, ya Allah saya tidak punya anak ya Allah. Anugerahkanlah kepadaku anak." Sambil menangis. Dan sebenarnya Allah mentakdirkan saya menghafal suara orang ini. Saya lihat orangnya, jadi saya hafal orang ini dan saya lihat wajahnya dan saya hafalnya. Begitu saja kejadian. Setelah itu saya tugas kembali, tapi pemandangan itu tidak saya lupakan. Berjalanlah waktu, berjalanlah hari, tahun demi tahun, subhanallah. Artinya sudah sekian tahun lamanya saya sedang bertugas, tiba-tiba saya mendengar suara yang sama. Tapi kali ini permohonannya lain. Orang yang di depan Ka'bah, entah di Multazam, entah di mana, artinya dekat dengan saya. Kalau dekat dengan dia berarti kalau enggak di Hajar Aswad jadi Multazam. Tiba-tiba orang ini berkata, "Ya Rabbku." Tiba-tiba Allah menjadikan saya mendengar perkataan dia berdoa agak mengangkat suara, "Ya Rabbku, matikanlah anakku ya Allah. Ya Rabbku, matikanlah anakku. Anakku ini memalukan aku, memalukan keluarga aku. Durhaka kepada aku. Tiap hari membawa kesedihan." Dia sebutkan tentang kenakalan anaknya. "Ya Allah, matikan anakku ya Allah. Cabut nyawanya." Dia berdoa di Ka'bah. Setelah 20 tahun kemudian, saya dilihat orang itu, saya sadar ini orang yang dulu. Maka saya turun dari gantungan saya, kemudian saya pegang tangannya. Saya bilang, "Sini." Dia orang yang nurut karena dia polisi kan. "Sini." Dia bawa keluar menuju dari kerumunan. Dia bilang, ente 20 tahun, kamu yang 20 tahun berdoa begini-begini kan?" "Iya kan?" Dia bilang, "Iya, saya minta 20 tahun lalu di sini." "Kamu kan?" Artinya subhanallah jadikan dia ingat tentang doa orang tersebut. Maka polisi langsung menjelaskan, saya katakan sama orang ini, "Kamu telah berbuat zalim kepada anakmu 2 kali." "Kenapa saya zalim?" Orang itu ngeyel. "Kenapa saya zalim?" "Kamu pertama kali waktu kau minta 20 tahun lalu, kamu hanya bilang, 'Ya Allah, berikanlah aku anak.' Kau tidak minta anak yang soleh." Kalau Nabi Zakaria kan berdoa, "Dzurriyyatan thayyibah," berikanlah aku keturunan yang apa? Soleh. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati." Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan keturunanku penegak salat. Kau ketika minta anak, kau hanya bilang semua orang punya anak, saya tidak punya anak, berikanlah aku anak. Kau tidak minta anak yang soleh. Kau telah zalim kepada anakmu. Harusnya kau minta anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kau tidak berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada anakku"? Kau zalim lagi sama dia. Kepala kau bilang cabut nyawanya.
2 kali kau zalim sama anakmu. Subhanallah, orang ini terperanjat. Ini polisi nasihati dia. Nah sini berdoa lagi. Dibawalah anak orang itu orang dibawa menuju ke multazam lagi. Dia berdoa. Subhanallah, dia berdoa, ya Allah, berdoa. Sampai nangis-nangis berdoa. Kemudian sudah, begitu saja cerita. Setahun kemudian, orang dari Maghribil Arabi ini, entah dari Jazair atau Libya, saya lupa daerahnya, entah Jazair atau Libya atau Maroko. Datang lagi, entah umrah, entah haji, datang lagi setahun kemudian. Datang membawa seorang anak muda yang kelihatan sudah multazim, sudah hijrah, kalau bahasa kita sudah hijrah. Kemudian dia mencari saya, waktu saya lagi tidak tugas. Maka dia cari ke tempat polisi, saya ingin tahu si Fulan bin Fulan, saya ingin ketemu dia. Oh, itu kamu dia, saya kenal dia kenal saya. Akhirnya ketemu, yang menakjubkan di sini. Ketemulah orang tua ini dengan anak muda tadi. Dia sampai kepada polisi, dia bilang, Pak polisi, inilah anak yang saya doakan. Subhanallah, anak jadi penurut, jadi baik. Maka polisi ini bertanya. Dia tanya sama anaknya. Dia tanya, maaf, kamu gimana ceritanya dapat hidayah? Maka anak itu cerita. Entah dia mendengar dikumandangkan azan. Tiba-tiba dia tadinya malas, tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia pengen ke masjid. Kalau tidak salah asar, kalau salah. Artinya salah satu sholat. Tiba-tiba saya tidak tahu apa yang menyebabkan tiba-tiba saya ingin ke masjid. Jam berapa itu? Jam sekian-sekian, subhanallah. Ketika dikonversikan dengan waktu Saudi, waktu Mekah, itulah saat sang ayah sedang berdoa. Allahu Akbar. Ketika sang ayah sedang berdoa, di situ, ketika dia menangis minta kepada Allah agar beri hidayah kepada anaknya, Allah langsung kirim hidayah kepada anaknya. Saat yang sama. Ini cerita subhanallah menakjubkan ya bagi saya. Jadi ini dalil bahwasanya atau bukti bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Intinya jangan putus asa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau anak senakal apapun, mau istri senakal apapun, sebawel apapun, berdoa kepada Allah. Kapan Allah tahu itu maslahat, maka Allah akan kabulkan dalam sekejap. Hanya kun fayakun ya. Ini di antara cerita tentang dikabulkan doa yang mana juga saya dengar. Tentunya saya katakan tadi, masing-masing kita punya cerita yang sangat banyak tentang dikabulkannya doa. Tapi ini di antara hal yang apa namanya, yang menakjubkan. Saya juga pernah cerita tentang kisah bagaimana seorang yang masuk Islam ya. Tapi saya tidak ulangi lagi. Saya cerita dalam kajian yang lain. Tapi intinya ini di antara kisah doa yang menakjubkan. Sekali lagi, masing-masing kita punya cerita yang menakjubkan yang kita alami masing-masing. Tapi biarlah menjadikan zikrayat, kenangan bagi kita. Boleh kita ceritakan kepada orang lain kalau memang ada kondisi yang baik, tanpa harus menyombongkan diri kita, tanpa harus merasa diri kita hebat ketika dikabulkan doa. Tentunya semua karena rahmat Allah dan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala.